Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seminar kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Penerapan Blended Learning untuk meningkatkan pembelajaran siswa di abad 21. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Merisa Monoarfa. Baik, yang melatar belakangi penelitian ini yakni terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang makin pesat telah mengubah konsep, kebiasaan, dan model kehidupan masyarakat. Masyarakat semakin tergantung pada alat komunikasi seperti laptop dan smartphone untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Demikian juga dalam bidang pendidikan. Saat ini proses belajar mengajar dan belajar mandiri dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan melalui sumber belajar apa saja. Menurut Diana tahun 2020. Menurut Puspitarani juga pada tahun 2022, dia mengatakan terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan cepat disambut oleh generasi milenial dan Z yang lahir pada akhir abad 20 dan awal abad 21. Generasi ini identik dengan teknologi. Hampir semua kegiatan mereka dilakukan menggunakan teknologi. Mereka melakukan segalanya mulai dari membaca, mencari informasi, menikmati musik, menemukan jawaban yang ingin diketahui, menampilkan karya seni, dan berkreasi dengan menggunakan smartphone. Maka dapat saya definisikan bahwa pada abad 21 ini, dengan penerapan pembelajaran blended learning, motivasi siswa dalam belajar dapat ditingkatkan karena proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, baik secara offline maupun online. Pembelajaran juga tidak terikat pada pendidik yang harus berhadapan langsung dengan siswa secara tatap muka, tetapi dengan bantuan teknologi, kehadiran pendidik juga bisa melalui tatap maya. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari hasil mencari buku, membaca serta mengelola buku dan artikel di jurnal online. Selain buku referensi, peneliti juga mencari artikel di Google Scholar dengan kata kunci blended learning, dampak COVID-19, motivasi belajar, dan pendidikan abad 21. Dari 5 sumber yang didapatkan, maka dianalisis lebih lanjut terkait judul yang dibahas, lalu dikembangkan secara konseptual, maka terciptalah penelitian ini yang membahas mengenai pembelajaran blended learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di abad 21. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada beberapa artikel dan buku yang berhubungan dengan blended learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di abad 21 ini, yang diperoleh melalui Google Scholar atau Google Cendekia dari tahun 2019 sampai 2022, artikel ini membahas mengenai blended learning yang marak berkembang dari tahun ke tahun. Sedangkan blended learning sendiri lebih dikembangkan kembali sekitar tahun 2000 saat pandemi COVID-19 dan sekarang banyak digunakan di dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri istilah blended learning semakin dikenal oleh masyarakat ketika pandemi COVID-19 yang mengharuskan kegiatan masyarakat dibatasi dalam skala besar termasuk di bidang pendidikan. Berikut hasil literatur review dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Dan metode penelitian dari hasil-hasil literatur review ini yaitu penelitian kualitatif, kuantitatif deskriptif, dan juga eksperimen. Dan salah satu hasil dari penelitian Puspitarani
yakni hasil dari proses pembelajaran blended learning efektif karena mampu mengatasi kelemahan model pembelajaran tatap muka yang didominasi oleh guru ataupun pendidik, juga sekaligus kelemahan pembelajaran secara e-learning yang hanya mengandalkan teknologi komunikasi. Kemudian terkait dengan motivasi belajar, juga ada beberapa cara untuk dapat meningkatkan motivasi belajar dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu terkait dengan memberi angka, hadiah, kemudian memberikan ulangan, mengetahui hasil evaluasi, memberikan pujian, hukuman, kemudian juga ada hasrat untuk belajar. Maka dapat disimpulkan metode pembelajaran yang dilakukan dengan blended learning dapat meningkatkan motivasi belajar dengan menggunakan berbagai strategi belajar sehingga pembelajaran bisa dan dapat terselenggara lebih efektif baik yang dilaksanakan secara offline maupun secara online. Tentunya proses pembelajaran ini harus diiringi dengan dukungan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat tentunya agar metode pembelajaran yang dilakukan dapat mempengaruhi kemandirian dan motivasi belajar siswa di abad 21 ini. Artikel ini tidak berpotensi untuk melemahkan salah satu di antaranya, melainkan ingin memberikan solusi dalam artian mengkombinasikan ataupun mengkolaborasikan berbagai strategi belajar yang dikembangkan di abad 21 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.